Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, terima kasih teman-teman Domba Bagus sudah menjadikan channel Domba Bagus sebagai referensi untuk belajar beternak domba yang baik dan benar. Nah, sore ini ada pertanyaan dari teman-teman karena maraknya peternak pemula di Indonesia ini. Mereka hanya beternak aja tapi tidak tahu obat-obatan yang perlu disiapkan sehingga ada terjadi kematian atau sakit-sakit apa. Nah, ini kita langsung bersama pemilik Feedways ini teman-teman. Nah, ini langsung kita tanya saja. Nah, selamat sore Mas. Selamat sore. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Wahyu. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu Mas Wahyu. Oke, salam kenal semuanya teman-teman peternak. Mungkin sebelum-sebelumnya udah sering lihat juga ya di channel-channel Gaper, ada juga di channel Edu Ternak. Nah, kali ini kita tayang juga di channel Domba Bagus ya. Nah, ini Domba pertama Bagus. kali ya? Iya, ini perdana ini. Perdana. Setelah sekian lama agak off di YouTube. Nah, saat ini kita keluar lagi nih. Nah, ini kayaknya mau ngoplos obat lagi. Iya, bener, Jadi lama sekali tidak muncul, mungkin kaki bikin obat oplosan. Nah, ini Mas Wahyu ini dari Feedways ya, benar ya Mas? Iya, benar. Nah, Feedways itu apa sih Mas? Jadi Feedways itu sebenarnya edukasi ya, edukasi di bidang peternakan. Kita mulainya dulu dari Facebook, kemudian kita juga sering ngadain pelatihan-pelatihan. Kebetulan kita sekarang ini lagi di Barokah Farm Kediri. Nah, kita ada rutin pelatihan-pelatihan juga yang diselenggarakan setiap bulan. Insya Allah pada hari ini tanggal berapa ya sekarang Mas? 29 ya? Ya. Tanggal 29 Juli ya, nanti Agustus ada lagi juga di Barokah Farm. Jadi teman-teman yang mungkin nanti mau ikut pelatihan kita, nah silakan gabung, silakan hubungi channel Gaper atau channel Domba Bagus untuk info pendaftaran kayak gitu. Nah, di workshop itu juga dibahas tentang obat-obatan ternak juga Mas? Ya, jadi yang kita bahas adalah tentang penyakit-penyakit di ternak yang umum ada, dan obat-obatan apa aja yang sifatnya itu emergensi dan harus ada di kandang. Nah ini tapi kita kasih tahu gratis di YouTube juga boleh nih? Boleh, obat-obatan apa aja yang wajib ada di kandang breeding? Iya. Di peternak breeding. Nah ini kita mulai dari mana dulu Mas Wahyu? Oke, saya jelaskan ya. Ini tak taruh di bawah aja ya, gimana? Di bawah aja, di bawah. Ya? Nah, ini kotak obat ya, kotak obat. Jangan lupa HP-nya juga. Duh, ada HP-nya teman-teman. Ya. Ini fungsinya buat apa HP-nya ini Mas? Buat itu, buat kita belajar. Karena belajar kita itu udah gak pakai buku lagi, tapi ya pakai Google lah gitu ya. Iya. Oke. Banyak sekali Mas obat-obatannya. Ada banyak. Jadi teman-teman nanti ngikutin budget aja. Nah, ini namanya obat paket apa ini Mas? Oh, ini paket sangat komplit. Paket sangat komplit ini teman-teman. Paket sangat komplit. Nah, ini paket sangat komplit. Ini saya kasih nama itu aja. Iya. Paket Feedways seger waras. Nah, ini. Oke, kita mulai penjelasan sedikit ya. Di sini ada multivitamin. Nah, multivitamin itu isinya adalah vitamin A, D, E sama vitamin B kompleks. Jadi teman-teman itu penting banget kita punya stok multivitamin. Karena apa? Karena ketika domba kita nafsu makannya jelek, nah itu bisa kita kasih multivitamin. Atau ketika domba kita itu lagi sakit, nah itu multivitamin itu wajib masuk, wajib diberikan. Karena apa? Untuk mempercepat pemulihan sakit. Jadi yang nafsu makannya lagi jelek, biasanya karena mikroba yang ada di rumen itu stres, mati, sehingga dia nggak bisa menghasilkan vitamin B kompleks. Nah, dengan adanya multivitamin yang B kompleks itu sebenarnya kan nggak harus kita injeksikan, tapi karena waktu sakit ya kita injeksikan. Nah, vitamin A, D, E juga sangat penting. Nah, itu digabung dalam satu obat ini. Paket ini, obat ini. Ini pemberiannya di gimana ini pemberiannya? Pemberiannya diinjeksikan ya. Jadi ada dosisnya sih. Di sini ada dosisnya. Itu bisa diberikan ketika kondisi lagi drop, nafsu makan turun. Nah, itu bisa diberikan. Wah, mantap. Atau ketika misal setelah melahirkan, nah itu bisa diberikan juga multivitamin ini. Oke. Jadi ada titik-titik kritis di mana ternak itu ada resiko sakit. Nah, itu sebaiknya di SOP-kan obat ini diberikan ketika kondisi tertentu itu. Ya. Misalkan nih cempe mau lepas sapi, nah bisa diberikan multivitamin ini supaya waktu peralihan dari yang biasanya nyusu ke induk kemudian tiba-tiba
udah putus, udah gak nyusu ke induk, nah itu tetap dia mendapatkan asupan multivitamin komplit lah kayak gitu. Ini terus lanjut ada lagi apa Mas? Lanjut ada obat kembung nih, obat kembung. Obat kembung. Nah, ini obat kembung, ini namanya Pertikon. Jadi obat kembung ini sebaiknya memang tersedia di kandang kita. Meskipun cara penanganan kembung itu ada banyak macam ya. Ya. Tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa obat kembung ini fungsinya itu membuat kembung yang berbentuk busa itu jadi gas yang sederhana. Jadi kalau teman-teman lihat orang nyuci pakai sabun itu kan banyak muruhnya kan, ya, busanya. Nah busa itu kalau terperangkap di perut, gasnya itu nggak bisa keluar karena gas terakumulasi dalam bentuk busa. Nah fungsinya ini obat kembung ini itu membuat busanya hilang. Ketika busa hilang, tinggal gimana caranya gas itu keluar. Nah, cara simpelnya adalah setelah dikasih ini dibuat mulutnya selalu mengunyah, kuncinya itu. Jadi kalau penanganan kembung itu enggak disogrok anusnya itu enggak, tapi gimana supaya gas itu keluar lewat mulut. Dengan cara apa? Dengan cara mulut itu diganjel, biasanya bahasa diganjel, bisa pakai kayu atau apa yang ditalikan ke belakang, tali pakai tali rafia atau apa, supaya si ternak ini selalu ngunyah, kuncinya itu. Kalau dia ngunyah maka gasnya akan keluar. Tapi kalau gasnya itu dia berbentuk busa dan hanya dibuat ngunyah toh, ya susah keluarnya, makanya harus ada obat ini. Oke, ini obat kedua teman-teman. Ya. Setelah multivitamin ada obat kembung. Terus? Ya betul. Kemudian yang paling penting ini ada Fetzol. Fetzol itu obat cacing ya. Oh, ini obat cacing. Iya, ini obat cacing. Obat cacing teman-teman. Itu yang umum memang isinya albendazol. Jadi albendazol itu obat cacing spektrum luas untuk semua segala macam cacing lah kayak gitu. Nah, pemberiannya itu harusnya itu setiap sebelum makan. Sebelum makan. Nah, jadi misalkan pagi jadwal makannya itu misalnya jam 7, kasih aja misalkan jam 5. Diberikannya setiap hari? Enggak, diberikannya itu 4 bulan sekali. Oh, 4 bulan. Nah, 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Tergantung kondisi cara pemberian pakan kita. Kalau rumput kita itu selalu kita layukan dulu, maka ya idealnya 4 sampai 6 bulan sekali lah gitu. Jadi nggak boleh ngasih obat cacing rutin sebulan sekali, nggak boleh. Kalau untuk buntingan gimana Mas? Untuk yang bunting aman nggak ini? Yang bunting, jadi gini, kalau kita belum tahu program tentang pemberian obat cacing, maka sebaiknya obat cacing itu kalau emang kondisional, dia kondisinya cacingan, ditandai dengan mukosa mata yang jadi putih-putihnya mata itu pucat, nggak ada merah-merahnya kayak darah gitu loh, pembuluh darahnya nggak kelihatan. Nah itu artinya dia biasanya cacingan, ditandai dengan bulu yang kusam juga, kondisi kurus kayak gitu, cacingan. Nah itu nggak apa-apa diberikan, tapi lihat kondisi ternaknya. Jadi pemberian obat cacing itu nggak boleh ketika kondisi ternaknya sakit. Itu nggak boleh. Iya. Nah, terus dosisnya juga, ini dosisnya juga nggak boleh asal-asalan. Jadi ngikutin berat badan ya, si ternak berat badannya berapa. Ya. Misal di sini kambing 1 mili per 15 kilo berat badan. Ya udah, berarti kalau misalkan bobotnya 30, 2 mili. Itu dipasin, jangan lebih. Ya. Jangan lebih. Karena apa? Karena ini obat ini sangat manjur. Jadi kalau jenengan dikasih dosisnya terlalu tinggi, nanti efeknya itu biasanya ada mencret. Malah sakit teman-teman. Malah sakit. Jadi dipasin, nanti mencretnya itu kalau keluar saja ya alhamdulillah. Tapi kalau mencretnya itu sampai 3 hari kok mencret terus, nah itu harus masuk obat untuk pencernaan. Ya. Jadi kalau itu bunting itu kan masanya 6 bulan ya sama itu. Berarti 5 bulan ya. Berarti sebelum di koloni sebaiknya dikasih obat cacing dulu. Nanti biar pas bunting itu tidak perlu ngasih obat cacing gitu ya Mas ya. Jadi contoh tak kasih program ya, contoh ya. Kalau domba itu sebelum kawin sebaiknya dikasih obat cacing dulu. Jadi ketika nanti dia udah bunting, nggak usah dikasih obat cacing gitu. Nah nanti setelah melahirkan, selang 2 minggu, nah itu bisa diberikan obat cacing lagi. Nah nanti sambil ketika usia cempenya udah sekitar 2 bulan, kan itu dikoloni lagi. Nah itu sebelum dikoloni lagi dikasih obat cacing lagi nggak apa-apa. Wah itu dikasih tip juga ini teman-teman. Ini udah obat cacing, langsung lanjut obat apa lagi? Obat pencernaan. Obat pencernaan. Ini obat apa lagi nih? Untuk apa ini Mas? Obat pencernaan ini
untuk yang diare. Nah, jadi ada ternak-ternak teman-teman yang karena perubahan pakan atau karena pakannya itu ada jamurnya, ada toksinnya, pokoknya yang dia menyebabkan diare. Kita ngomong diare itu dia kotorannya itu encer, nggak berbentuk. Kalau di kambing kan kotorannya berbentuk bulat-bulat ya, nah itu kotorannya nggak berbentuk. Nah itu pasti ada masalah pencernaan. Nah, masalah pencernaan ini bisa diatasi dengan yang namanya ini Coliback ini. Oh siap, oke langsung lanjut lagi obatnya apa lagi Mas? Lanjut ke ini Oxytetra. Wah apalagi nih? Oxytetra ini obat wajib kalau buat teman-teman yang biasanya datengin ternak dari jauh, yang butuh proses transportasi yang panjang. Itu kalau saya pribadi itu selalu mewajibkan diberikan ini. Karena apa? Karena ternak yang kita transportasikan jauh dengan kondisi transportasi yang disap-sap, itu biasanya sangat rawan kena pneumonia atau radang paru. Jadi saya punya pengalaman pahit juga datangin satu pickup gitu kan, dari daerah Lumajang, dari dataran tinggi masuk ke Surabaya, dataran rendah. Itu kan ada perubahan adaptasi cuaca dan sebagainya. Nah, ternak ini kalau adaptasi cuacanya nggak benar, dia mengalami infeksi paru-paru biasanya gitu. Jadi pembinaan ini bisa dilakukan ketika H+2. Jadi H+2 setelah ternak datang. Ya kan hari ini datangnya pagi ya. Ya besoknya lah. Siap. Atau besoknya lagi. Sabtu pagi berarti Senin pagi. Iya Senin pagi lah. Atau Minggu pagi ya. Minggu pagi. Pokoknya di 20 jam pertama itu jangan ada penyuntikan apapun. Kecuali ternaknya ini mengalami lemes. Nah, kalau lemes dia kasih apa? Nah, gini. Kita kasih gambaran. Ada lagi nih teman-teman obatnya. Nah, ini namanya biodin ya. Biodin ini di belakangnya itu ada ATP-nya. Nah, ini ada komposisinya. Jadi obat ini obat yang wajib biasanya diberikan untuk ternak-ternak yang mengalami proses transportasi yang jauh. Karena apa? Karena selama masa transportasi dia kan nggak makan ya, nggak makan, otomatis tidak mendapatkan asupan nutrisi untuk ototnya dan lain sebagainya, sehingga dia biasanya mengalami lemes. Nah, lemes itu karena apa? Karena energi untuk ototnya itu nggak dapat. Nah, apa energi untuk otot? Ya ini ATP. Ya. Jadi kalau kita udah ngasih ATP, maka ternak itu akan yang lemes jadi bergas lagi lah, sehat lagi. Akhirnya dia mau makan. Nah, lanjut ada lagi. Ini bisa diberikan ketika tadi misalkan waktu lahiran, ternyata lahiran dia lemes, ya dikasih ini, dibantu ini. Atau juga ketika waktu setelah transportasi. Jadi setelah transportasi bisa langsung diberikan atau bisa diberikan hanya kondisi tertentu, misalkan lemes tadi, nggak semua diberikan nggak apa-apa. Ya, mantap. Lanjut. Oke, lanjut. Ada ini Ivermectin. Nah, ini Ivermectin ini sebenarnya obat anti parasit ya. Kalau jenengan udah biasa ngomong ada Wormectin. Nah, Wormectin ini obat anti parasit untuk cacing maupun untuk kutu, untuk skabies, gatal-gatal. Nah, itu bisa diberikan ini Ivermectin. Jadi isinya itu Ivermectin, Ivermectin kan. Isinya Ivermectin. Ini nggak boleh diberikan ke ternak yang bunting ya. Karena ternak kalau bunting dikasih ini brojol. Brojol anaknya. Brojol anaknya. Wah, nah, itu bahaya ini teman-teman. Itu jangan sampai. Artinya apa? Kalau teman-teman mungkin melakukan penggemukan, brojol itu kadang dibikin-bikin supaya ketika nanti dijual lakunya itu bukan laku untuk ya, untuk buntingan, tapi untuk dipotong. Tapi buat teman-teman yang mainnya breeding ya diusahakan kalau memberikan obat ini harus dipastikan ternak itu nggak bunting. Pertama itu. Terus juga dipastikan juga ternak ini kondisinya sehat normal atau dia ada mengalami skabies, gatal-gatal. Nah, gatal-gatal yang kelihatan sekilas dari tampak dombanya sendiri gitu. Terus juga apa namanya, kalau misalnya kondisinya bulunya kusam lah kayak gitu, itu bisa diberikan ini. Ini spektrum luas, jadi pemberiannya biasanya untuk subkutan di antara kulit dan daging. Nah, gitu. Ya nanti kapan-kapan kita bahas satu-satu juga obatnya, sekalian cara pemakaiannya ya. Ini kita kasih yang gambaran dulu, gambaran mudahnya teman-teman. Langsut apa lagi Mas Wahyu? Terus ini
Ini kita ngomongin obat dewa sebenarnya. Jadi wih, ini obat dewa ini teman-teman. Ini obat dewa itu paling gimana? mantap ini. Jadi gini gambarannya. Kalau teman-teman yang merasakan kondisi sakit ya, teman-teman ini kita ngomongin manusia ya. Ya. Merasakan kondisi badan sakit semua. Nah, itu karena ada radang, ada peradangan. Nah, ketika teman-teman itu pengen rasa sakitnya itu hilang sementara, yaitu pakai yang namanya Flunixin ini. Jadi ternak kalau dia kondisinya nafsu makannya drop, terus dikasih Flunixin ini, maka selang nggak lama biasanya dia akan makan lagi karena dia udah nggak merasakan sakit. Jadi dalam proses pengobatan ternak yang sakit-sakit itu, kalau saya pribadi itu biasanya ini wajib ada masuk. Karena apa? Karena supaya dia segera makan. Karena ternak kalau nggak makan itu nanti tambah ngedrop. Gitu. Jadi ini wajib ada di kandang. Jadi untuk mitra-mitra yang biasanya ikut pelatihan kami itu biasanya kita kasih saran masukan ada ini. Ada wajib berarti ini karena ini obat dewa ini teman-teman. Ya, jadi ini dewa. wajib ada ini. Sudah mantap. Lanjut ada lagi Mas Wahyu. Masih banyak lagi nih Mas. Masih banyak. Ini kan paket komplit ya. Paket komplit ini teman-teman. Ini ada Calcidex Plus. Calcidex Plus ya. Plus ini obat kalsium sih, kalsium, magnesium sama fosfor. Ini biasanya diberikan pada ternak-ternak yang kondisinya itu habis melahirkan. Ternak-ternak yang dia udah 3 kali melahirkan dengan kondisi sebelum-sebelumnya nggak pernah dikasih premik. Nah, teman-teman yang nggak biasa pakai premik, nggak pernah ngasih premik, itu biasanya akan mengalami bom waktu. Bom waktu itu ternak yang udah 3 kali laktasi ke atas ya, itu akan rawan sekali ambruk. Ambruk karena kekurangan kalsium. Nah, makanya biasanya teman-teman yang kesehatan ternak di lapangan itu biasanya akan memberikan Calcidex Plus ini secara subkutan ke ternak-ternak yang setelah melahirkan. Baik itu yang untuk pencegahan maupun untuk pengobatan. Jadi teman-teman yang mungkin belum familiar dengan manajemen ternak, biasanya 3 kali beranak, 4 kali beranak ambruk ternaknya habis lahiran gitu ambruk. Nah, itu pasti dikasih ini. Pasti dikasih. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan asupan kalsium, magnesium yang cukup sehingga badannya bisa bergerak lagi. Karena apa? Karena saraf itu nutrisinya ini, kalsium dan magnesium itu nutrisinya si saraf. Jadi kalau sarafnya itu nggak dapat nutrisi ini, kalsium, magnesium, ya akhirnya ambruk karena sarafnya itu nggak fungsi kayak gitu loh. Wah, ini obatnya lengkap sekali teman-teman. Nah, ya kan? Oke, terus lanjut untuk ini. Nah, ini apa ini? Etoxi Blue ini obat untuk luka ya. Oh, untuk luka. Misalkan kukunya sakit gitu, seperti ini atau gimana? Iya, benar. Jadi kalau ada luka-luka di badan, entah karena habis dicukur atau kena luka karena kena benda tajam atau kena apa gitu, cukur itu ya. Iya, pas kasih airtag juga disemprot ini enggak apa? Bisa dipakai ini juga. Jadi ini isinya methylene blue sama oxytetracycline, antibiotik sama anti infeksi intinya gitu. Jadi, intinya itu. Berarti kalau manusia itu apa Mas biasanya dikasih apa Mas? Kalau betadin ya. Kayak betadin. Nah, kayak betadin. Cuma ini dia lebih lengkap. Dan ini gitu. Juga spray gitu ya? Spray, jadi tinggal disemprotkan aja, enak. Gitu, tinggal semprotkan. Ini teman-teman. Ini bisa juga diberikan untuk cempe-cempe yang habis lahiran. Biasanya kan pusarnya itu nah, pusarnya itu kan masih basah ya. Itu rawan terjadi infeksi. Kalau teman-teman biasanya naruh cempenya di bawah di tanah yang lembab itu sangat resiko berinfeksi. Mau infeksi yang kena tetanus atau Clostridium lain, bakteri Clostridium yang dia menyebabkan tiba-tiba cempe kaku, tiba-tiba cempe lemas mati kayak gitu, itu sangat rawan. Banyak terjadi kasus kayak gitu. Jadi teman-teman harus ngasih ini, harus ada di kandang, disemprotkan untuk cempe-cempe yang habis melahirkan, habis lahir. Pas pusarnya disemprot, dibasahin pakai ini ya gitu. Nah, ini sudah berapa ini saat? Sama juga ini ya untuk indukan yang habis lahiran. Nah, itu kan biasanya kan bagian vaginanya, vulvanya itu kan pasti basah ya, banyak lendir-lendir sisa-sisa melahirkan itu. Ya. Itu biasanya kalau di kandang teman-teman ada lalat, itu pasti dilalatin. Kena lalat. Nah, kalau udah dilalatin, dibuat bertelur di situ, nanti muncul miasis. Jadi larva-larva yang ada yang dihasilkan dari telurnya tadi, telur si lalat itu, dia berkembang di dagingnya si ternak itu. Itu banyak terjadi juga kasusnya. Jadi sebaiknya memang setelah lahiran dibersihkan bagian vulvanya, anusnya,
dikeringkan, semprot pakai ini. Mantap. Ini sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teman-teman. Ini sudah 10. Masih ada lagi Mas? Masih banyak sebenarnya. Nah ini apa? Dilanjut apa enggak ini? Enggak apa-apa. Ini paket ini aja. Ya, kita paket yang ini aja. Lengkap iya, ini paket ya. lengkap ini. Terus ada lagi ini namanya bioksitosin ya. Bioksitosin itu sebenarnya hormon oksitosin ya. Buat teman-teman yang mungkin waktu beli ternaknya itu kondisinya darah, baru pertama kali melahirkan, itu kalau nutrisinya itu tercukupi, dia biasanya akan tetap menghasilkan kolostrum yang banyak. Tapi kadang ketika teman-teman yang biasa masih pemula dan tidak mencukupi kebutuhan nutrisi ternak itu, susunya itu nggak keluar, kolostrumnya itu nggak keluar. Nah itu bisa dibantu dengan diberikan oksitosin ini. Jadi fungsinya ini adalah pelancar ASI. Pelancar ASI ini teman-teman. Pelancar ASI, terutama untuk ternak-ternak darah. Jadi kalau teman-teman farm besar yang dia tidak mau tahu gimana kondisi ternaknya itu, dia udah cukup nutrisinya atau belum cukup, ketika dia lahiran pertama wajib dikasih ini. Oke, lanjut lagi Mas Wahyu. Ini juga bisa membantu untuk kontraksi uterus. Jadi kalau apa namanya waktu lahiran itu kayak susah gitu, dibantu ini. Sudah 11 obat teman-teman. Dan 11 ini. Terus ada obat mata. Oh, ini obat mata ini juga penting mata, ini. Misalkan kalau sakit-sakit mata ya diberikan obat mata ini yang tetes. Tinggal diteteskan aja ya. Nah, diteteskan aja. Ini rutin 3 hari berturut-turut. Jadi nggak boleh cuma diteteskan pagi aja. Kalau bisa pagi sore selama 3 hari. Selama 3 hari. Ya. Kalau bisa sih cari yang salep. Itu ada yang salep ya? Iya, salep di apotek itu ada. Nah, ada lagi? Nah, itu yang 2 enggak itu ya? Oh iya, ini yang 2 ini ada vitamin ADE. Vitamin ini ADE. Vitamin ADE ini vitamin yang bisa rutin diberikan. Kalau teman-teman nggak pakai premix ya, nggak pakai premix itu kan di situ kan biasanya isinya mineral sama vitamin ya. Kalau teman-teman hanya pakai premix yang isinya mineral aja, maka vitamin ini bisa diberikan sebulan sekali. Sebulan sekali. Disuntikan. Jadi kalau teman-teman ya, amit sewu kalau misalkan nggak ada pemberian multivitamin yang via pakan ya, mau nggak mau bisa diberikan ini. Tujuannya supaya apa? Supaya kondisi ternaknya tetap sehat. Jadi vitamin ADE itu vitamin esensial, vitamin yang didapatkan via pakan. Kalau pakannya seger-segeran itu kondisi vitamin A nya masih bagus, masih banyak lah gitu. Tapi kalau pakannya kering-keringan lah itu wajib diberikan antara via injeksi atau via premix gitu. Jadi kalau saya pribadi menyarankan sebenarnya via premix. Nah, itu enak. Iya, berarti premix itu juga penting sekali itu teman-teman untuk dikasih di pakannya. Harus ada. Tuh. Oke, yang terakhir ini Dexa. Dexa ini sama anti obat buat ngilangin rasa sakit sih. Tapi ini nggak boleh diberikan untuk ternak yang bunting. Kecuali bunting tua ambruk, kondisinya harus mau nggak mau harus dibantu supaya segera keluar cempenya. Nah itu bisa diberikan ini. Siap, mantap. Ini teman-teman saya spill satu-satu ini. Nah ini obatnya banyak sekali. Banyak. Ini ada terakhir ini Mas. Ada satu lagi lupa. Lah ini kelupaan teman-teman. Ini Bioselevit E, vitamin hampir sama kayak ini mereknya ya. Merek ya, vitamin E selenium. Vitamin E selenium itu vitamin untuk reproduksi ternak. Jadi kalau teman-teman ternaknya mungkin masih darah sebelum masuk kawin, bisa diberikan vitamin E selenium ini supaya lebih subur. Baik jantan maupun betina. Berarti kalau ini untuk menyuburkan, kalau ini untuk susunya. Iya. Mantap. Kalau ini untuk menyuburkan kandungannya. Supaya telurnya itu bisa lebih bagus, supaya lebih mudah dibuahi, supaya segera bunting lah intinya kayak gitu. Ini juga buat mencegah kasus-kasus ini apa namanya? Ari-ari yang nggak keluar. Biasanya ada kasus-kasus ari-ari yang nggak keluar habis lahiran. Pokoknya jarak 12 jam nggak keluar, itu dikatakan apa namanya? Ya penyakit lah, dikatakan penyakit kayak gitu. Jadi ini bisa diberikan ketika kondisi udah bunting tua misalkan, atau pakai vitamin AD aja udah cukup sih. Itu bisa mencegah
terjadinya ari-ari nggak keluar. Mantap sekali nih teman-teman. Oke, sudah. Mungkin terus itu ini dulu. Berarti tinggal alat-alatnya ini. Sama tinggal alatnya berarti ada ini ya. Iya, ini alatnya langsung cepat aja. Ini alat untuk apa ini? Ini alat untuk tubing. Jadi untuk cempe-cempe yang lahirnya itu lemes, itu ditubing. Ini dimasukin ke rumennya, ke apa perutnya, ke abomasum. Terus diisi apa itu? Diisi kolostrum. Oh, kolostrumnya. Kolostrum atau susu. Pokoknya cempe-cempe yang dia nggak bisa menelan, daya melannya nggak ada, jangan sekali-kali diberikan dot, karena pasti masuk ke paru-paru, resiko tinggi. Nah, bisa diberikan pakai tubing ini. Jadi dimasukin ke sampai perutnya masuk. Nah, nanti kolostrumnya atau susunya bisa diberikan pakai lewat suntik ini. Nah, alat suntik yang besar ini dimasukin gini, nanti tinggal itu aja. Ini biasa dilakukan oleh teman-teman yang udah biasa ngurusin ternak dengan jumlah banyak. Nah, ini juga ada suntikan. Ini ada suntikan. Terus ini ada ini. Ini ada termometer juga. Jadi cempe-cempe yang setelah lahir itu dicek suhu tubuhnya. Nah, dia mengalami hipotermia atau suhunya normal. Hipotermia itu suhunya di bawah suhu normal. Misalkan suhu normal 38,6 sampai 39,6 misalkan. Nah, kalau di bawahnya itu, itu harus dikasih lampu penghangat. Oh ya. Supaya dia tidak mengalami hipotermia. Tuh. Ini kali ini apa ini? Kalau ini alat cekok, buat obat cacing. Untuk obat cacingnya kayak ini teman-teman. Jadi, di sini ada alat besi cekoknya. Terus ini spuitnya. Nah, ini buat nyekok obat cacing. Misalkan ternaknya banyak ya, sekali ngambil ini kan 50 milian lah. Ini tinggal beberapa dosis, tinggal cekok-cekok. Langsung, wah mantap sekali. Jadi kalau kita obat cacing itu sebenarnya lebih rekomendasi pakai yang cair pasta ya, itu lebih enak. Oh, yang cair pasta itu. Dicekokin gitu. Tapi kalau pakai pil itu kan harus digerus dulu, campur air lagi kan ribet. Nah, ya wis. Mantap. Pakai inilah. Ini lengkap semua ini teman-teman. Lengkap sekali. Ini karena banyak sekali ya Mas Wahyu. Iya. Nah, ini nanti kalau teman-teman beli juga nonton video ini. Tapi untuk melengkapinya nanti mungkin ini kan dijual pastinya ini. Iya. Nah, ini perlu dikasih apa katalog gitu ya? Oh, ada. Katalog nanti cara pemakaian seperti apa. Benar. Nah, itu perlu dikasih ya nanti agar peternak-peternak nggak keliru. Iya, benar. Nah, ini teman-teman, ini obat-obatan yang wajib ada di kandang teman-teman. Nah, untuk pemesanan nanti bisa ke channel Domba Bagus juga ya ini ya Mas Wahyu. Iya, benar. Nanti dicek aja di deskripsi, di situ ada paket-paketnya nanti. Nah, nanti kita kasih paket 1, paket 2, paket 3 gitu, banyak sekali nanti teman-teman. Iya, nanti disesuaikan sama budgetnya teman-teman. Nah, ini nanti kita spill juga harganya nanti berapa, nanti kita tulis di deskripsi aja harganya. Oke Mas Wahyu, terima kasih sudah dibagikan obat-obatan lengkap sekali ini tadi. Ini sampai durasinya ini 30 menit teman-teman. Bayangkan. Ini yang karena penting jangan bosan teman-teman. Nah, kan ini benar-benar penting ini obat-obatan bahaya nih, kalau salah sedikit nanti bisa beresiko juga. Nah, ini untuk ternaknya bisa gemuk-gemuk kayak gini lah ini loh. Ini karena semuanya sudah terobati dengan penanganan yang tepat nanti teman-teman. Nah, oke Mas Wahyu, saya terima kasih ya sudah dibagikan tips itu tadi. Nanti kapan-kapan kita review juga cara pemberiannya satu-satu obat gitu ya. Oke, siap. Ini obat ini cara pemberiannya gini. Tapi kita kasih katalog itu tetap nanti ya. Oke, siap. Nah, bagi teman-teman Domba Bagus yang mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Yang mau belanja silahkan langsung WA ke admin Domba Bagus nanti teman-teman. Oke Mas Wahyu, mungkin itu dulu teman-teman. Nah, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.